Sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu anak-anak ya. Yang pertama, sepertinya Dayang dulu yang hadir hari ini ya. Dayang Zabira Hadir. Oke, satu doang, sisanya online. Iya, Pak. Oke, baik, kita langsung ke materi saja. Kemarin materinya tentang apa? Kemarin tentang zakat, Pak. Tentang zakat. Berarti hari ini tentang Haji. haji. Apa yang Dayang ketahui tentang haji? Haji itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Ya, Terus haji itu dilaksanakan setiap tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Ya. Oke, baik. Jadi haji itu rukun Islam yang kelima itu juga benar dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah sejak zaman Rasul. Baik, langsung kita materi utama. Oke, sebelum kita ke materi, apa sih itu haji? Haji ialah menyengajakan diri untuk pergi ke tanah suci Mekah, yaitu untuk mengunjungi kiblatnya umat Islam di seluruh dunia, yaitu pusat tanah suci Mekah, yaitu Ka'bah. Nah, jadi haji itu dilakukan di Mekah. Dan apa sih syarat sah haji itu? Pasti ada dong syaratnya. Yang pertama itu ada Islam. Yang pastinya itu Islam. Kenapa sih harus Islam? Karena itu merupakan rukun dari umat muslim tersebut, yaitu rukun Islam yang kelima tentang haji. Apakah boleh selain Islam masuk ke tanah suci Mekah? Itu tidak boleh dan dilarang, diharamkan bagi selain umat Islam untuk mengunjunginya, dan pemerintah juga sudah melarangnya. Yang kedua, berakal. Berakal itu apa sih, Pak? Berakal itu tidak gila, tidak stres, yang artinya masih memiliki akal untuk berpikir. Sedangkan orang gila itu tidak bisa berpikir, dari urat nadinya itu sudah putus. Jadi walaupun dia pergi berhaji, dia pun tidak tahu apa yang dilakukannya saat berhaji. Yang ketiga, mampu dalam hal apa? Dalam hal biaya. Biayanya untuk apa? Biaya untuk pergi tanah suci Mekah hingga kembali ke Indonesia. Jadi dengan biaya sendiri, jadi tidak dipaksakan. Jadi tidak meminjam sana kemari untuk melakukan haji. Berarti itu masih belum panggilan. Selanjutnya ada merdeka. Merdeka dari penjajahan apa? Dari penjajahan perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan manusia. Jadi apakah budak boleh melakukan haji? Tidak boleh. Karena apa? Sudah dijelaskan harus merdeka dan mampu. Seperti yang kita ketahui, budak itu adalah orang yang tidak mampu, yang memiliki utang piutang hingga dirinya harus diperjualbelikan oleh majikanya. Selanjutnya, yaitu apa sih yang dilakukan saat melakukan haji? Nah, selanjutnya yaitu wajib haji, yaitu hal yang dikerjakan ketika melaksanakan haji. Yaitu ada 6 perkara. Yang pertama, kedua, wudu, tiga, tawaf, tahallul, 5,
ihram itu ialah baju yang dikenakan atau yang digunakan oleh si orang yang pergi berhaji tersebut. Bajunya apakah baju sama seperti yang kita pakai saat sehari-hari? Jawabannya adalah tidak, yaitu dengan kain khusus yang dimana saat kita memakainya itu kita tidak boleh menggunakan dalaman, jadi nggak boleh pakai singlet ataupun celana dalam, celana pendek itu kita tidak boleh menggunakan itu. Atau nanti akan dikenakan jam. Jam itu apa? Nanti kita jelaskan setelah habis ini. Yang kedua ada wukuf. Wukuf, apa itu wukuf? Wukuf itu berdiam diri. Jadi kita habis menggunakan baju itu kita nanti ada namanya wukuf, berdiam diri. Baru ada tawaf. Tawaf apa? Tawaf itu ialah mengelilingi Ka'bah. Jadi kita berkeliling di Ka'bah, kita memutari Ka'bah. Selanjutnya ada tahallul. Baru sa'i. Jadi yang mana yang dua itu adalah sa'i. Sa'i yaitu berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Jadi kita lari dari Bukit Safa itu kita lari pelan-pelan ke Bukit Marwah. Selanjutnya tahallul. Tahallul itu ngapain sih? Kita memotong 3 helai rambut kita. Jadi nanti ada namanya kita disuruh melakukan tahallul, memotong 3 rambut sebanyak 3 helai. Baru selanjutnya yaitu ada tertib. Jadi dilaksanakannya itu secara tertib. Jadi tidak ganti-ganti yang tidak tahallul dulu. Jadi kita anggapannya kita memakai baju masih baju bebas, baru melakukan tahallul dan segala macam itu tidak boleh. Jadi kita harus tertib dari mulai ihramnya. Oke. Nah, tadi itu tentang haji, pengertian haji, cara haji, dan syarat sah haji. Ini tadi antaranya dan baru selanjutnya yaitu ada wajib haji, yang dimana ihramnya yaitu waktu dan tempatnya sesuai tata tertib. Jadi waktunya harus tertib. Baru ada namanya kita bermalam di Musdalifah. Dan kita bermalamnya itu kapan, Mbak? Jadi saat kita pulang dari Arafah menuju Mina. Dan di Mina kita nanti itu akan bermalam selama 3 hari 2 malam. Selanjutnya dilanjutkan dengan melempar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam denda. Denda yang pertama yaitu ada denda kambing. Jadi diwajibkan menyembelih ekor kambing untuk diberikan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa menyembelih seekor kambing, maka diwajibkan berpuasa selama 10 hari. 3 harinya wajib dilaksanakan di tanah suci Mekah dan 7 harinya boleh dilaksanakan di kampung halaman, yaitu di Indonesia. Apa sih yang menyebabkan beliau ini didenda? Yaitu pertama tidak bermalam di Musdalifah, tidak bermalam di Mina, tidak bermalam di Arafah. Jadi ketiganya itu tidak bermalam, selanjutnya dia tidak ikut melaksanakan melempar jumroh. Itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu menyembelih kambing untuk disedahkan atau puasa 3 hari, lalu memberi makan sekitar 3 sa. 3 sa itu kira-kira sebanyak 7 kg pada 6 orang fakir miskin. Denda ini itu diberikan pada seseorang yang melakukan salah satu yang dilarang saat melakukan ihram, yaitu bercukur atau memotong kuku, memotong rambut. Jadi memakai minyak harum, berpakaian yang tidak seharusnya, yang saya sebutkan di awal tadi, yang dia harus memakai baju putih. Jadi baju yang bisa diadakan oleh panitia. Baru bersetubuh sudah tahallul awal. Jadi dilarang ya bersetubuh saat itu. Jadi baru ada namanya menyembelih seekor unta. Kenapa sih wajib harus menyembelih seekor unta? Nah, jika unta ini tidak sanggup, karena unta di sana mahal banget ya, jadi diganti dengan seekor sapi. Jadi kalau tidak bisa sapi, maka diwajibkan untuk menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak bisa, diganti dengan puasa untuk tiap 1 mud. 1 mud itu seperti 1 makanan unta yang dijatuhkan pada orang yang bersetubuh pada tahallul awal. Baru kalau di tanah suci Mekah itu dilarang membunuh hewan buruan. Jadi kalau membunuh hewan buruan, maka wajib diganti dengan hewan yang sama, hewan buruan yang sama dengan yang dibunuh saat di tanah suci Mekah. Kalau tidak bisa, itu diwajibkan bersedekah makanan sebanyak harga binatang tersebut. Kalau tidak bisa, boleh diganti dengan puasa dengan perhitungan 1 mud 1 hari.
Jadi kalau tadi dendanya ada tentang hal-hal yang diharapkan dilakukan, baru menyembelih membunuh hewan pada saat berhaji, baru selanjutnya ada yang sekiranya itu biasanya dilakukan oleh orang Indonesia ya, seperti memotong kayu besar. Itu saat kalian memotong kayu besar itu dendanya dengan seekor sapi atau unta, jadi lebih mahal ya. Jadi kalau kayu kecil itu dendanya seekor sapi, diwajibkan untuk menyembelih seekor sapi. Baru bayar tempatnya itu di mana sih Pak? Tentu saja bayarnya itu di tanah suci Mekah. Jadi apakah boleh bayarnya di Indonesia? Nggak boleh. Jadi kita harus wajib membayarnya saat itu di tanah suci Mekah. Denda-dendanya yaitu tadi seperti menyembelih mulai dari unta, sapi, kambing sampai kambing. Jikalau tidak bisa, maka diwajibkan berpuasa selama 10 hari, yang mana itu diberi keringanan 3 hari dilaksanakan di tanah suci Mekah dan 7 hari di tanah Indonesia. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.